Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, seluruh dewan guru SD Islam, SMP Islam Khairul Ummah, seluruh staf Khairul Ummah, kepala, ketua yayasan Khairul Ummah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, hari yang ke-13 ya, dari bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kemudahan dan kemampuan untuk bisa melanjutkan ibadah puasa kita. Semoga segala ibadah kemudian juga taqarrub kita kepada Allah, baik itu puasanya maupun qiyamul lailnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir ringkas ya dari surah Yasin, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampai di ayat yang ke-11 ya dari surah yang mulia ini. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya, inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah, nuhyi, yang menghidupkan, al-mauta, mereka yang telah meninggal dunia. Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu, dan kami tuliskan, ma qaddamu, apa-apa yang telah mereka kerjakan di dunianya. Wa atharahum, dan bekas-bekas dari apa yang mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsaynahu, telah kami kumpulkan, fi imamin mubin, di dalam catatan atau kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullahu taala, tentang penafsiran ayat ini. Ya, kita tahu bahwasanya tafsir Imam Ibnu Katsir ya, termasuk tafsir bil ma'thur ya, tafsir yang mengedepankan riwayat-riwayat. Ya, di sini tentang penafsiran wa atharahum ya, wa atharahum, kata beliau, ma aurathuhu minad dhalalah. Ya, apa yang mereka wariskan berupa kesesatan. Ya. Kemudian ma qaddamu, maksudnya amal-amal mereka. Ya, kita bacakan dulu baru kita sederhanakan ya. Wa atharahum khutahum, ya, langkah-langkah mereka dengan kaki-kaki mereka. Ada yang menafsirkan wa atharahum khutahum, langkah-langkah mereka. Ya. Berkata Imam Qatadah, "Lau kana Allah azza wa jalla mughaffalan syai'an min sya'nika ya bani Adam, aghfala ma ta'fi ar-riyah min hadhihi al-athar. Walakin ahsa 'ala ibni Adam atharahu wa 'amalahu kullahu hatta ahsa hadzal athar fi ma huwa min ta'atillah aw min ma'siyatihi." Ya, jadi ringkasnya ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dialah yang menghidupkan dan maha menghidupkan mereka yang telah meninggal dunia. Dialah Allah Azza wa Jalla Al-Hayy, yang maha hidup. Dialah Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Dialah Al-Mumit, yang maha mematikan.
Ya, kita semua dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hidup karena dihidupkan. Kalau sudah saatnya kita meninggal dunia, maka kita dimatikan. Ya, satu saat kita akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah muhyil mauta, yang menghidupkan mereka yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, Maha mengetahui amalan hamba-hambanya. Ya, Maha mengetahui seluruh apa yang dikerjakan oleh manusia, ya, kecilnya, besarnya, yang tersembunyi maupun yang tampak. Ya, karena itu ada doa yang indah ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma inni astaghfiruka, aku mohon kepadamu ampunan, ya, dari dosa-dosa yang maqaddamtu, ya, dari apa yang telah saya lakukan, wa ma akhartu, apa yang belum saya lakukan, wa ma asrartu, apa yang saya sembunyikan, wa ma a'lantu, dan apa yang saya tampakkan. Ya, kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kekhilafan yang pernah kita kerjakan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh amalan hamba-hambanya. Sekecil-kecilnya akan ada dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketaatan, termasuk juga kemaksiatan. Faman istata'a minkum an yaktuba atharahu fi taatillahi ta'ala falyaf'al. Ya, siapa yang ingin, ya, siapa yang mampu untuk menuliskan atharnya, ini berkaitan dengan lafaz wa atharohum, dan athar-athar mereka. Siapa yang bisa melakukan athar-athar yang baik, lakukanlah. Siapa yang bisa melakukan athar-athar yang baik, lakukanlah. Kalau perbuatan besar biasanya, amalan yang besar, ya, yang kecil pun lakukan. Meskipun itu hanya athar, meskipun itu hanya sesuatu yang sederhana, lakukan. Siapa tahu itu akan membantu kita untuk keselamatan kita di akhirat. Ya. La tahqiranna minal ma'ruf, ya, janganlah engkau meremehkan kebajikan, ya, meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan berwajah berseri-seri. Ya. Juga sabda beliau, janganlah, ya, wanita meremehkan untuk berbuat kebajikan meskipun dia memberikan apa? Sesuatu yang sedikit, ya, maksud beliau kepada tetangganya. Artinya itu semua jemaah sekalian ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan sebuah riwayat, ya, sebuah riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad rahimahullah, dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, qala khallatil biqa haulal masjid fa arada banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid. Ya, jadi satu ketika ada segolongan sahabat yang ingin pindah rumahnya dekat dengan masjid. Kemudian sampailah kabar itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bertanya kepada para sahabat yang mau pindah tadi, innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Ya, saya dengar kalian mau pindah ke dekat masjid. Rumahnya kok saya dengar mau pindah ke dekat masjid. Maka mereka menjawab, benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aradna dzalik. Ya, kami ingin hal yang demikian, kami ingin hal tersebut. Maka beliau pun memberikan arahan jemaah sekalian, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum, tetaplah di rumah-rumah kalian, athar-athar kalian akan ditulis. Diyarakum tuktab atharukum, athar-athar kalian akan ditulis, tetaplah di rumah-rumah kalian. Maksudnya jangan berpindah rumah, langkah kalian dari rumah kalian menuju masjid yang jauh tersebut semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dekat pun juga dicatat, tapi tentu yang jauh lebih apa? Lebih afdal, gitu ya. Jadi yang rumahnya kita jauh dari masjid, kemudian langkah-langkah kita ke masjid semuanya ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang satu misalnya dari rumah ke masjid misalnya 20 langkah. Ya. Yang satu lagi 100 langkah. Tentu mana yang lebih afdal sama sekalian? Yang 100 langkah, yang lebih jauh jaraknya. Nah, seperti itu. Jadi ini termasuk apa? Athar yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dari langkah-langkah seseorang menuju ke masjidnya.
Kemudian di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, ya, dan segala sesuatu telah kami kumpulkan, ya, dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Maksudnya wa jami'ul kainat maktubun fi kitabin mastur. Ya, jadi apapun, ya, yang terjadi, ya, apapun yang ada jamaah sekalian itu telah maktub, ya, telah tercatat di kitabin mastur, di sebuah kitab yang tertulis, yaitu Lauhil Mahfuz. Lauh itu papan, mahfuz itu yang terpelihara. Segala sesuatu telah tercatat di kitab yang tertulis, yaitu Lauhil Mahfuz. Ya. Wal imamul mubin hahuna huwa ummul kitab. Ya. Jadi imamul mubin di akhir ayat ini adalah ummul kitab, yaitu Lauhil Mahfuz. Baik. Insyaallah demikian, ya, tafsiran ringkas dari surah Yasin ayat yang ke-12. Ya, dari ayat 1 sampai 12 sama sekalian kita lihat faedah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Ya, di sini saya bawakan kitab Aisarut Tafasir, ya, karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya, dari ayat 1 sampai 12 faedahnya yang pertama, takrirun nubuwatil Muhammadiyah wa ta'kid risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi penetapan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penekanan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istilahnya dengan bahasa yang lain penetapan, ya, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, penetapan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba siapa yang bisa menjawab? Ini dari ayat yang mana ini? 1 sampai 12. Supaya tidak terlalu khusyuk, ya, saya beri pertanyaan. Ya. Coba ayat yang keberapa jamaah sekalian? Ayat yang ketiga, yang benar sekali. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi termasuk orang-orang mereka yang diutus menjadi para rasul. Innaka laminal mursalin. Baik. Masya Allah. Kemudian yang kedua, yang termasuk faedahnya, bayanul hikmah min irsalir rasuli wa inzalil kitabil karim, ya. Allah SWT jelaskan di ayat-ayat tersebut penjelasan hikmah diutusnya para rasul, hikmah diturunkannya kitab yang mulia, yaitu Al-Quran Al-Karim. Hikmah diturunkannya Al-Quran, diutusnya para rasul, ya, terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, bayan anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha ala fatratin minar rusul, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau diutus ala fatratin minar rusul, ya, setelah ada jeda, ya, sekian masa, ya, tidak adanya nabi dan rasul, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Dan ini diketahui oleh, ya, kaum Yahudi, ya, kaum Nasoro, ya, tokoh-tokoh mereka tahu bahwasanya akan ada seorang nabi di akhir zaman, ya. Kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW dan mereka terbagi, ada yang mengimani, ada yang tidak mengimani. Tapi isyarat-isyarat itu sudah ada. Mereka tahu bahwasanya akan ada kemunculan seorang nabi di akhir zaman sebagai penutup para nabi dan rasul. Rabi'an yang keempat, ya, bayan anna hubbad dunya, ya, bayan anna hubbad dunya wal iqbali 'alaiha wal i'radi 'anil akhirah wa 'adamil iltifati ilaiha yad'anil insan baina hajizaini la yastati'u tajawuzahuma wa takhallus minhuma. Ya, jadi penjelasan bahwasanya cinta dunia, ya, condong kepada dunia, berpaling dari akhirat, ya, tidak ada kecondongan kepada akhirat. Ini membuat seseorang itu di antara hajizain, ya, dua penghalang yang dia tidak bisa untuk melampauinya dan berlepas diri daripada, ya. Jadi dengan bahasa yang lain, hubbud dunya dan tidak ingat akhirat bisa membuat orang terhalang dari keteguhan di atas agama.
kecondongan terhadap dunia yang berlebihan, ya, terlalu hubbud dunia, kemudian juga lupa dengan akhirat, ini akan menghalangi diri seseorang, ya, bisa menghalangi dari hidayah, bisa menghalangi dari ketaatan, bisa menghalangi dari amal-amal solihnya, bisa melupakannya akan kematian karena terlalu cinta kepada dunia dan lupa dengan akhirat. Nah, karena itu ada nasihat yang luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ya, jadilah engkau di dunia seperti orang yang melintasi, seperti orang yang asing, ya, atau melintasi sebuah jalan. Ya, jadi jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang melintasi sebuah jalan. Ya, ini artinya sebuah nasihat yang luar biasa agar kita tidak menganggap dunia sebagai tempat yang abadi sifatnya. Khamisan, yang kelima, bayan anna-dzunuba, ya, tuqayyid sahibaha wa tahulu bainahu wa baina fi'lil khair aw qabulil haqq. Ya, jadi penjelasan, ya, bahwasanya dosa-dosa itu bisa mengikat orangnya, bisa mengikat sahibnya, bisa mengikat pelakunya, dan menjadi penghalang antara dirinya dengan perbuatan kebajikan dari menerima kebenaran, terhalang dengan dosanya. Coba siapa yang mencoba menjawab ini dari ayat yang mana ini? Faedah yang kelima ini, bahwa saya dosa bisa menjadi penghalang, pengikat seseorang dari menerima kebenaran atau dari melakukan kebajikan. Dosa bisa buat orang terhenti dari berbuat kebajikan, menjadi penghalang baginya, juga dari menerima kebenaran akibat dosa-dosanya. Coba kita lihat di ayat-ayat yang telah kita pelajari. Ayat yang berapa kira-kira? Masya Allah, benar sekali, ya. Ayat yang ke-8 atau 9, ya. Jadi inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fa hiya ilal alqani fahum muqmahun, ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, ya. Sebab ada sekat di situ. Wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, jadi dosa itu ternyata pengaruhnya besar. Ya, mungkin ustaz-ustaz sekalian kalau ingin lebih dalam, ya, masalah ini bisa merujuk ke kitab Al-Jawabul Kafi, ya, atau Ad-Da' wad Dawa. Di sana disebutkan atharul ma'asi, ya, pengaruh-pengaruh maksiat yang sangat banyak sekali, ya, terjauhnya hamba itu dari kebaikan, terhalanginya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali pengaruh-pengaruh maksiat yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab yang sangat indah, Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi, yaitu kitab yang menjawab sebuah pertanyaan. Ya, satu pertanyaan, beberapa kalimat, lahirlah sebuah kitab yang luar biasa yang bertahan sampai zaman sekarang. Insyaallah demikian. Kemudian lanjutannya di antara faedah yang lain jamaah sekalian, bayan anna man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan ya'malu biha ba'dahu atau yu'malu biha ba'dahu yujza biha kama yujza ala amalihi alladhi basyarahu biyadihi. Ya, jadi penjelasan siapa orang yang melakukan, memberikan contoh sesuatu yang baik atau sebaliknya memberi contoh sesuatu yang buruk lalu diikuti banyak orang, maka dia juga mendapatkan kebaikannya atau keburukannya. Ya, kita menjadi contoh yang baik, ya, misalnya ada anjuran untuk berinfak, bersedekah, kemudian kita mengawali, lalu ada orang, oh ini kok Masya Allah berinfak, saya tak infak juga, saya tak infak juga, saya tak infak juga. Nah, yang pertama ngawali itu bisa jadi mendapatkan juga pahala-pahala yang lain. Menjadi contoh kebaikan itu insya Allah bisa mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya menjadi contoh yang buruk bisa mendapatkan dosa juga orang-orang yang mengikutinya. Ya, ada orang yang, ya, waliyadzubillah, dia memposting misalnya di media sosial sesuatu yang buruk, ya, maka sebanyak orang yang melihatnya, mengikutinya, dia juga dapat dosanya. Kita posting sesuatu yang baik, ya, kemudian sekian banyak orang mengikuti, maka kita juga insya Allah mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan tadi. Yang ke-7, yang terakhir, ya, taqriru aqidatil qada wal qadar, ya, penetapan akidah al-qada wal qadar, ya, penetapan tentang iman kepada takdir, ya, penetapan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Ini terambil dari mana? Ya. Ayat yang keberapa? Ya, benar sekali, ayat yang ke-12 ya. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Baik. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-13. Masih semangat insyaallah ya. Ya, bismillah. Karena ini pertemuan terakhir ya, kita lebih semangat lagi. Ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Ya, ini kalau kita memahami maksudnya luar biasa ya ayat-ayat ini, dan juga seluruh ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wadrib lahum, dan buatlah permisalan. Ya, wadrib di sini bukan artinya pukullah, tapi buatlah permisalan. Ya, jadi doroba itu memukul, tapi bisa juga bermakna permisalan. Ya, darbul amthal di sini wadrib ya maksudnya buatlah permisalan lahum untuk mereka. Matalan ya sebuah permisalan ashabal qaryah, satu penduduk desa, satu penduduk negeri. Idja'aha, ketika datang kepada penduduk qaryah tersebut. Ha, ini kembali kepada al-qaryah. Al-qaryah muannats, maka kembali kepada al-qaryah. Ketika datang kepada penduduk desa itu, penduduk negeri tersebut, al-mursalun, mereka yang diutus. Artinya buatlah permisalan ketika Allah mengutus para nabi dan para rasul kepada satu daerah, pada satu negeri. Idh arsalna, ketika kami mengutus ilaihim kepada mereka, itsnaini, dua orang rasul. Fakadzabuhuma, kemudian penduduk desa atau negeri itu mendustakan keduanya. Fa'azzazna, maka kami kuatkan, kami tambahi lagi bitsalitsin, dengan yang ketiga, rasul yang ketiga. Faqalu, lalu mereka bilang, para rasul tadi, inna, kami itu ilaikum, kepada kalian, mursalun, kami diutus. Ternyata dakwah para nabi dan rasul itu dijawab oleh umatnya dengan mengatakan, qalu ma antum illa, mereka bilang, ma antum, tidaklah kalian, wahai mereka yang mendakwahkan sesuatu, illa basyarun, kecuali manusia, mithluna, seperti kami juga. Apa bedanya? Kalian juga manusia, kami juga manusia. Wa ma anzalar rahman, dan tidaklah ar-rahman, yaitu Allah azza wa jalla, menurunkan min syai'in, sesuatu apapun, in antum illa takdzibun, kalian hanyalah berdusta. Yani takdzib ya, dosa yang paling besar ya, jadi kekufuran, mendustakan para nabi dan para rasul. Maka para nabi dan para rasul itu bilang, menjawab demikian sama sekalian. Qalu rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, dialah yang maha mengetahui, inna ilaikum la mursalun, Tuhan kami tahu kalau kami itu diutus untuk kalian. Artinya kami nggak mengada-ngada, kami bukan berdusta, tapi Allah SWT mengutus kami, dan dia tahu kalau kami ini diutus untuk kalian. Artinya seandainya kami itu berdusta, membawa sesuatu yang tidak benar kepada kalian, pasti Tuhan sudah menghukum kami. Ya, Tuhan kami tahu, Tuhan kita tahu bahwasanya dialah yang mengutus kami untuk kalian. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan tidaklah atas kami kecuali penyampaian yang nyata. Maksudnya tugas kami hanyalah menyampaikan. Tugas kami adalah menyampaikan kepada kalian risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat penafsirannya jemaah sekalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wadrib ya Muhammad liqaumika alladzina kadzdzabuka. Ya, maksudnya Allah berfirman yang maknanya buatlah permisalan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kaummu, alladzina kadzdzabuka, yang mereka itu mendustakanmu. Mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Ya, satu kaum yang mereka itu diutus kepada mereka para rasul-rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim ya dua rasul kepada mereka. Fakadzabuhuma, ya, belum mereka sudah ditakdzib, ya mereka sudah mendustakan. Ya, kenapa orang itu kok sampai mendustakan jamaah sekalian? Ya, sebabnya banyak, diantaranya adalah dia mengikuti ucapan para tokoh di masa tersebut. Ya, biasanya para tokoh itu bisa membawa kebajikan, bisa membawa seruan kebajikan yang diikuti oleh yang lain,
bisa juga ketika melakukan sesuatu yang nggak baik diikuti oleh yang lain juga. Ya, maka di sini peran tokoh sangat luar biasa. Ya, termasuk diantara sebabnya kenapa orang itu mendustakan karena hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu. Dia tahu itu kebenaran, tapi dia tidak mau mengikuti semata-mata karena hawa nafsunya. Badaruhuma bitakdzib, ya. Jadi mereka langsung mendustakan kedua para rasul tersebut. Fa'azzazna bitsalits. Allah kirim yang ketiga yaitu dari para rasul. Maksudnya qawwainahuma, kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Faqalu, kemudian mereka pun mengatakan, inna ilaikum mursalun, ya, kami diutus kepada kalian. Maksudnya kami diutus dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, wahai umat kami, wahai umatku. Ya'murukum bi'ibadatihi, dia memerintahkan untuk ibadah kepada kalian. Saya ulangi, dia memerintahkan untuk kalian beribadah kepadanya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata mereka mendustakan jemaah sekalian, dan mereka mengatakan di ayat yang ke-15, in antum illa takdzibun, tidaklah kalian kecuali berdusta. Maka para rasul tadi mengatakan, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, ya, Tuhan kami tahu, maha tahu bahwasanya kami diutus kepada kalian. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, tidak ada atas kami kecuali al balaghul mubin, yaitu penyampaian perintah Allah dengan jelas. Ay ajabathum rusuluhum ats-tsalatsa qailina Allahu ya'lam, ya, annana rusulahu ilaikum walau kunna kadzaba alaikum lan taqama minna, ya. Jadi Tuhan kami tahu kami diutus kepada kalian. Seandainya kami itu berdusta kepada kalian, tentu Tuhan kami sudah menghukum kami. Ya, kami nggak bakal bisa melakukan apa-apa kepada kalian. Kami sudah keburu diazab oleh Tuhan kami. Tapi tidak demikian, kami benar-benar diutus dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, inilah jamaah sekalian, sebetulnya tugas para nabi dan para rasul, ya, hanya menyampaikan, dan pada akhirnya beriman atau tidaknya kembali kepada diri masing-masing. Itu kalau dijelaskan, hidayah itu ada dua. Ada hidayah, yang pertama hidayah taufik, yang kedua hidayatul irsyad wal bayan. Ya, hidayah taufik artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuka hati seorang hamba untuk menerima kebenaran. Ya, Allah yang membuka hati seorang hamba untuk menerima dakwah para nabi dan para rasul. Ya, beriman, ya, masuk Islam. Ini adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua hidayah al-irsyad wal bayan. Ya, ini adalah tugas para nabi dan para rasul untuk al-irsyad, menyampaikan, memberi petunjuk, wal bayan, menjelaskan. Ya, para nabi, para rasul, para ulama tugasnya hanya menyampaikan. Ya, diikuti alhamdulillah, tidak diikuti yang penting sudah menyampaikan. Ya, yang penting sudah menyampaikan al-balagh al-mubin tersebut. Kemudian para umatnya tersebut, jemaah sekalian, yang mendustakan, ya, mereka itu mengolok-olok para nabi dan rasul yang diutus tersebut. Mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami bernasib malang, kami merasa sial dengan kalian, wahai para orang-orang yang merasa diutus. La illam tantahu, ya, kalau kalian tidak mau berhenti, ya, berhenti dari mendakwahi kami, lanarjumannakum, kami akan merajam kalian, wala yamassannakum minna adzabun alim, dan benar-benar kalian akan merasakan dari kami siksaan yang pedih. Maka para nabi dan para rasul tersebut dengan kesabaran mereka mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Ya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut mengatakan, ta'irukum, ya, kemalangan itu adalah karena kalian sendiri, bukan karena kami yang menyampaikan, tapi justru datangnya kemalangan, ya, seandainya ada kesialan, azab, itu adalah sebab kalian sendiri yang tidak mau beriman terhadap apa yang kami sampaikan. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun, apakah jika kalian diberi peringatan, kalian memberikan ancaman kepada kami,
sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ya, ini ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Ya, ayat yang ke-18 ditafsirkan lam nara ala wujuhikum khairan fi 'aishina. Ya, maksudnya inna tatayyarna bikum, ya kami menganggap sial dengan kalian wahai orang-orang yang diutus. Itu maksudnya kami enggak melihat di wajah-wajah kalian kebaikan untuk kehidupan kami. Maksudnya apa gunanya dakwah kalian terhadap kehidupan kami? Enggak ada manfaatnya. Kalian hanya menyampaikan, enggak ada efek kebaikannya untuk kehidupan kami. Ini ejekan orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya para nabi dan rasul. Ya itulah mungkin sampai zaman sekarang mungkin dengan lafaz yang berbeda, dengan ungkapan yang berbeda, tapi intinya melecehkan kebenaran, melecehkan agama, melecehkan dakwahnya para nabi dan para rasul. Ya, kami tidak melihat pada wajah-wajah kalian ada kebaikan untuk kehidupan kami. Berkata Imam Qatadah, yaquluna in asabana syar fa innama huwa min ajlikum. Ya. Kalau seandainya tertimpa kepada kami keburukan, maka itu adalah sebab karena kalian wahai orang-orang yang diutus. Wa qala Mujahid yaquluna lam yadkhul mithlukum ila qaryatin illa 'udziba ahluha. Ya. La illam tantahu lanarjumannakum. Ya. Seandainya kalian enggak berhenti, kami akan merajam kalian. Merajam di sini maksudnya kata Imam Qatadah dengan batu, ya. Kami akan lempari batu kepada kalian. Wala yamassannakum minna 'adzabun alim. Ya, artinya kami akan memberikan ya hukuman yang keras kepada kalian. Ya, contohnya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya dibakar oleh umatnya yang enggak beriman, tapi itu semua tidak meruntuhkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari keteguhan beliau. Allah Subhanahu wa taala jadikan api yang berusaha membakar beliau menjadi bardan wa salaman ala Ibrahim. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau berdakwah ke Taif, yaitu beliau dilempari batu ya, tapi tidak menyurutkan dakwah beliau, tidak menjadikan surut nyali beliau, karena kewajiban para nabi dan rasul hanya menyampaikan ya. Mesti ada orang-orang yang tidak suka, mesti ada orang yang melecehkan, ada yang berbuat nggak baik, bahkan ada yang sampai membunuh ya. Ada kurang lebih 70 ya dari para nabi Bani Israel itu dibunuh oleh umatnya sendiri ya, sampai dibunuh seperti itu ya. Tapi para nabi dan rasul terus ya menyampaikan, dan tugas mereka adalah semata-mata basyiron wa nadhira. Baik. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian akhir dari ayat yang ke-19 ya. Kirtum bal antum qaumun musrifun, ya maksudnya ai min ajli ana dzakarnakum wa amarnakum bitauhidillahi wa ikhlasil ibadatilah. Ya, qabaltumuna bihadzal kalam wa tawa'tumuna wa tahaddattumuna bal antum qaumun musrifun. Ya, artinya kalian wahai kaum yang enggak mau beriman kepada kami, kalian melampaui batas. Ya, kalian mendustakan apa yang telah kami sampaikan, padahal kami mengingatkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-19. Baik. Kita lihat di sini jamaah sekalian beberapa faedah ya dari kitab Aisarut Tafasir. Yang pertama, faedah yang pertama dari beberapa ayat tersebut, ayat 13 sampai 19. Istihbabu darbil mathal wa huwa taswiru halatin gharibah bi halatin ukhra mithluha kama huna fi qissati Habib ibn An-Najjar. Ya, jadi dianjurkannya memberikan sebuah permisalan ya. Ya, artinya dikala diperlukan memberi permisalan, buat contoh sama sekalian, karena dengan contoh itu akan menjelaskan sesuatu yang dijelaskan. Ya, jadi contoh permisalan itu bisa mempermudah pemahaman, itu maksudnya. Baik. Yang kedua, tasyabuhul kuffar fit takdzib wal israr fi kulli zamanin wa makan. Ya, jadi tasyabuh al-kuffar fit takdzib wal israr fi kulli zamanin wa makan. Ya, bagaimana orang-orang yang kafir, orang-orang kufar itu hampir sama ya, menyerupai satu dengan yang lainnya di setiap zaman dalam pendustaan. Ya, maksudnya itu ketika mereka menentang dakwah para nabi dan rasul,
menentang apa yang disampaikan oleh para ulama, itu kadangkala mereka membuat sebuah ungkapan yang menunjukkan ya dalam rangka menjatuhkan para nabi dan para rasul, untuk menjatuhkan para ulama tersebut, dan mereka tidak bisa membantah dengan dalil ilmiah. Ya, jadi membuat statement, membuat gelar-gelar yang tidak baik, membuat sesuatu ungkapan yang tujuannya semata-mata menjatuhkan. Ya, itulah kebiasaan orang-orang yang tidak suka dan mendustakan di setiap zaman dan di setiap tempat. Ada kemiripannya dari zaman ke zaman. Ya. Yang ketiga, luju ahlil kufur ba'da iqamatil hujjah alaihim ila tahdidi wal wa'id. Ya, jadi kalau orang-orang yang enggak beriman itu sudah sampai puncaknya jamaah sekalian, maka mereka memberikan ancaman. Ya, memberikan ancaman yang beragam ya, ada kalanya dengan siksaan, ada kalanya sampai tingkat pembunuhan, ada kalanya dengan melecehkan dan sebagainya. Yang keempat, terakhir, hurmatu at-tatayyur wat tasya'um fil Islam ya. Jadi dalam Islam diharamkan tatayyur wat tasya'um ya. Tatayyur, tasya'um itu apa? Merasa pesimis dengan sesuatu. Merasa pesimis dengan sesuatu. Ya, misalnya kalau zaman dulu dengan seekor burung ya. Jadi kalau burungnya bergerak ke sini saya berangkat, kalau ke sini saya enggak berangkat. Ya, kalau zaman sekarang mungkin dengan sesuatu yang lain ya. Misalnya angka, itu angka 13 ya, dianggap angka sial, padahal ini tidak benar ya. Semua angka adalah sama, tidak ada pembedaan. Atau misalnya seseorang menganggap sial kalau terjadinya sesuatu misalnya ya, yang dia alami, atau ini dianggap sial, wah ini alamat nggak baik, atau ini alamat baik. Nah, ini adalah semua termasuk tatayyur dan juga tasya'ub. Atau dia melihat arah rumah misalnya, wah rumahnya ini ngadep ya, tusuk sate atau apa itu. Nah, ini dianggap tidak memberikan keberuntungan ya. Atau dia ketika memilih hari untuk pernikahan misalnya, itu memilih wah ini harinya nggak baik, ini hari yang baik. Ini semua adalah termasuk tatayyur dan tasya'ub ya. Semua hari dalam Islam baik, paling mulianya adalah hari Jumat ya. Dikiaskan dengan yang lain ya, pokoknya sesuatu yang di situ ada unsur ya dianggap sial dengan sesuatu, maka ini termasuk tatayyur dan juga tasya'ub. Yang benar bagaimana jamaah sekalian? Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan atau memberikan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Benda atau sesuatu tidak bisa mendatangkan dengan sendirinya keberuntungan ataupun kemudaratan. Tidak hanya kesialan ya, termasuk keberuntungan. Wah, ini benda ini bisa mendatangkan keberuntungan. Nah, itu sudah merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Wah, benda ini kayaknya bisa menguntungkan diriku, saya harus bawa benda ini kemanapun saya pergi. Saya harus pakai benda ini, ya apapun bentuknya ya. Kalau saya pakai ini, kayaknya rezeki saya akan lancar. Nah, ini nggak boleh dalam Islam, karena ini merusak nilai-nilai tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian jemaah sekalian. Baik, lanjutannya ayat yang berikutnya jamaah sekalian, ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datanglah dan terdatanglah dari aqsal Madinah ya, dari ujung kota, rajulun, seseorang ya, ada yang mengatakan beliau adalah Habib An-Najjar ya, Habib An-Najjar. Yas'a, dia bergegas-gegas. Qala ya qaum, lalu dia mengatakan kepada kaum yang enggak beriman tersebut, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul-rasul yang datang kepada kalian itu. Ya, ini adalah umat yang beriman yang ngabari umat yang enggak beriman supaya mengikuti para nabi dan rasul tadi. Ikutilah para rasul-rasul tadi. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian, man la yas'alukum, siapa yang tidak meminta kepada kalian ajron, yaitu upah. Artinya para nabi dan para rasul itu nggak minta apa-apa kepada kalian, nggak minta sesuatu dari dunia kalian, mereka hanya menyampaikan kebenaran. Ikutilah orang yang tidak meminta upah atas kalian, wahum muhtadun, sedangkan mereka itu mendapatkan petunjuk. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku,
padahal kepadanya lah aku akan dikembalikan, kepadanya lah semua akan dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi alihatan, apakah aku akan mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah? Iyuridnir rahmanu bidurrin, kalau seandainya Allah menghendaki kemudaratan terjadi atas diriku, ya, seandainya Allah SWT menghendaki kemudaratan atas diriku, la tughni anni syafa'atuhu, maka niscaya tidak bermanfaat atasku syafaat-syafaat mereka sedikit pun, syai'an wala yunqidun, dan tidak pula mereka dapat menyelamatkanku. Artinya Allah lah yang menguasai segala urusanku. Kalau Allah menghendaki kemaslahatan, dapat kemaslahatan. Kalau Allah menghendaki kemudaratan atas diriku, ujian, cobaan, nggak ada yang bisa melepaskannya kecuali Dia. Inni idzal lafi dhalalim mubin, sesungguhnya aku kalau demikian maka berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya kalau aku menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, aku akan berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, fasma'un, maka dengarlah. Artinya aku beriman, ya. Apakah kalian mau beriman? Aku mengimani dakwahnya para rasul-rasul tersebut. Ya, kenapa kalian masih mengingkari? Kemudian pada akhirnya beliau pun dibunuh sama sekalian, maka dikatakan qila dukhulil jannah, dikatakan masuklah ke dalam surga. Maka qala ya lait, maka beliau mengatakan ya lait, aduhai seandainya kaumku itu ya'lamun, mengetahui, bima ghafaroli rabbi, dengan ampunan yang Allah berikan kepada diriku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ya, sampai ayat yang ke-27. Ya. Dijelaskan, inna ahlal qaryah hammu biqatli rusulihim faja'ahum rajulun min aqsal madinati yas'a ailiyan surahum min qaumi qalu wa huwa habib wa kana ya'mal al-harir wa huwa al-habbal wa kana rajulan saqiman qad asra'a fihi al-jadham wa kana kathiru shadaqah yatasaddaq binisfi kasbihi mustaqimul fitrah. Ya, intinya mereka yang mendustakan tadi, umat-umat para nabi dan rasul tersebut, ya, ashabul qaryah tadi ingin untuk membunuhi para rasul tadi yang tiga. Nah, tiba-tiba datanglah seseorang yang disebut namanya adalah Habib An-Najjar, dan dia ingin menyelamatkan. Ya, dijelaskan beliau Habib An-Najjar itu seorang yang kathirus sodaqoh, ya, suka sodakoh. Kemudian juga mustaqimul fitrah, fitrahnya salim, fitrahnya dalam keadaan mustaqim. Dia ingin menasihati kaumnya, ya, menasihati kaumnya dan menjelaskan agar mereka mengikuti para rasul-rasul tersebut yang mereka tidak meminta upah sedikit pun kepada umatnya tadi. Insyaallah demikian. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ya, yahuddu qaumahu. Ya, di sini beliau memotivasi kaumnya untuk mengikuti para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Maksudnya ikutilah siapa yang tidak meminta kalian ajar. Maksudnya iblaghur risalah, ya, di dalam menyampaikan risalah, sedang para rasul tadi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kemudian beliau pun memberikan penjelasannya kepada mereka yang enggak mau beriman tadi, bahwasannya, ya, kenapa aku tidak menyembah, ya, Tuhan yang telah fataroni, menciptakan diriku, dan kepadanya semua akan dikembalikan. Artinya dia mengajarkan kepada kaumnya bahwasannya yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kepadanya kita menyembah. Ya, jangan sampai kita tahu Tuhan kita Allah tetapi kita menyembah kepada berhala, menyembah kepada asnam, menyembah kepada sesembahan selain Allah. Karena itu di ayat selanjutnya beliau mengatakan, apakah aku akan mengambil sesembahan selain Allah yang kalau Allah menghendaki kemudaratan tidak ada bermanfaat sesuatu apapun dari syafaat-syafaat mereka, dan mereka juga tidak bisa menyelamatkan. Artinya kalau Allah SWT berkehendak sesuatu, apapun nggak bermanfaat, ya, baik itu berhala yang kalian sembah, siapapun nggak bisa menyelamatkanku dari sesuatu yang Allah takdirkan atasku. Ya. Kemudian beliau pun menyatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un, aku beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah. Nah, pada akhirnya diberikan kabar gembira kepada beliau,
qila udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Maka dia mengatakan, ya lait, aduhai seandainya qaumi ya'lamun, kaumku mengetahui. Artinya balasan yang Allah berikan kepada diriku, balasan orang yang beriman, orang yang menerima petunjuk para nabi dan rasul, balasan akhirnya berupa surga. Bima ghafara li rabbi, dengan ampunan yang Allah berikan kepadaku, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan aku termasuk mereka yang mendapat kemuliaan. Baik. Fasma'un ya ditafsirkan fasma'u qawli. Fasma'un ditafsirkan di ayat yang ke-25, fasma'u qawli, dengarkanlah ucapanku. Inni amantu bi rabbikum, maksudnya alladzi arsalakum. Fasma'un fashhaduli, ya maksudnya saksikanlah aku. Fasma'u, dengarkan, saksikan diriku, aku telah beriman, aku mengimani dakwahnya para nabi dan para rasul tersebut. Ya, ada yang menafsirkan, ya berkata Imam Qatadah, ja'alu yarjumunahu, ya mereka itu melempari batu ya kepada Habib An-Najjar tersebut. Kemudian dia pun mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berilah hidayah kepada mereka, kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Falam yazalu bihi hatta aqasuhu wa huwa yaqulu kadzalik, ya sampai terus dilempari sampai meninggal. Maka dikatakan qila udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, ya. Jadi tujuannya menyelamatkan umatnya, tapi malah apa? Umatnya yang bertindak zalim sampai membunuh orang tersebut, Habib An-Najjar, yang ingin supaya umat tersebut mendapat hidayah dengan mengimani dakwahnya para nabi dan para rasul tersebut. Baik. Ini ayat yang ke berapa jemaah sekalian? Ayat yang ke-20 sampai 25 ya, sampai 27 ya, afwan. Coba kita lihat beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kitab Aisar At-Tafasir. Ya, kitab Aisar At-Tafasir ini metodenya jemaah sekalian, penjelasan masing-masing kata, kemudian setelah itu makna ayat-ayat, kemudian setelah itu hidayatul ayat, ya. Hidayatul ayat maksudnya faedah yang bisa diambil dari kumpulan ayat yang dibahas, ya. Yang pertama, bayan karamati Habib Ibnu Najjar, ya. Bayan atau penjelasan, ya, penjelasan kemuliaan seorang di masa dahulu yang bernama Habib Ibnu Najjar, yang menjadi seorang pemberi nasihat atas kaumnya, hayyan wa mayyitan, baik beliau masih hidup maupun telah wafat. Artinya nasihatnya diabadikan oleh Allah SWT, ya, sampai sekarang masih bisa kita lihat nasihat beliau kepada umatnya, dan ini menjadi ibrah bagi setiap orang yang tidak beriman hendaknya merenungkan ucapan Habib An-Najjar. Yang kedua, kita lanjutkan sedikit. Bayan ma yulaqi du'atit tauhid, ya, bahwasanya apa yang didapatkan oleh para penyeru tauhid, para penyeru agama menuju kebenaran, agama yang benar yaitu Islam, di setiap zaman, di setiap tempat, itu biasanya mendapatkan berbagai macam tantangan, cobaan, rintangan yang tidak mudah. Ya, karena apa? Karena dakwah tauhid mengajarkan manusia untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian orang terjerumus kepada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meluruskan keyakinan, ya, satu hal yang frontal sekali, yang meluruskan keyakinan. Sebagian mau menerima, sebagian besar manusia menolak dan menentang dakwah tauhid tersebut. Yang ketiga, wujubu iblaghi da'watil haq wat tasdid, wat tandid bisyirki wa mahma kana al-adab qasiyan. Jadi wajibnya menyampaikan dakwah tauhid meskipun tantangannya apapun, ya tetap disampaikan. Seorang alim, seorang dai menyampaikan dakwah tauhid dan dia semata-mata ya ingin memberikan petunjuk kepada umat dan demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang penting telah tersampaikan. Sebagaimana para nabi, para rasul, ya dakwah mereka basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Jadi umat tidak hanya diberikan kabar gembira saja, tapi juga diperingatkan. Mana yang lebih mudah, memberi kabar gembira atau memberi peringatan? Nah, peringatan ini ya tantangannya luar biasa.
nahi mungkar itu luar biasa, jauh lebih berat dari amar ma'ruf. Ya, tapi dua-duanya dilakukan, amar ma'ruf nahi mungkar, basyiran wa nadhiran. Kenapa? Kalau memberikan kabar gembira orang itu berkumpul, tapi kalau memberi peringatan orang itu biasanya lari dan juga menentang. Tapi di sini resiko dakwah para nabi dan para rasul, para ulama yang menjadi warathatul anbiya, mesti bagaimanapun harus menyampaikannya, manis maupun pahit, ada tantangan, tidak ada tantangan, tetap disampaikan. Yang terakhir, busrul mukmin, ya, kabar gembira seorang mukmin indal maut, ketika wafatnya, la siyama syahid, terutama orang yang wafat sebagai syahid, diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ra'yal ain, langsung melihat kepada surga tersebut. Ya, di hadis Al-Bara bin Azib, orang mukmin ketika mau wafat ada malaikat rahmat yang memberikan kabar gembira, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Insyaallah demikian jamaah sekalian apa yang bisa kami sampaikan dari tafsir ringkas surah Yasin, ya. Belum ditakdirkan bisa sampai selesai, tapi paling tidak 27 ayat yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat dan menjadi ibrah bagi kehidupan kita. Semoga kita termasuk mereka yang mengikuti dakwahnya para nabi, para rasul, terkhusus Nabi Muhammad SAW. Dimudahkan kita untuk istiqomah di atas jalan ketauhidan, dimudahkan kita istiqomah di atas amal soleh sampai akhir hayat kita, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi. Mafhum insyaallah. Alhamdulillah kalau mafhum, ya, semoga Allah memberikan kita kefahaman terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qawli hadza, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma. Naam. Mau bertanya? Oh ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.